Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dalam pelajaran PPKN. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa ayo? Masih ingat nggak? Minggu lalu tentang apa? Oke, ingat-ingat. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Oke, masih bersama saya Erni Asriati. Nah, sebelum kita belajar ya, tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan itu berasal dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa ya. Berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Sehingga muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sedangkan pengertian Nusantara itu tidak asing lagi bagi kalian. Nusantara itu berarti wilayah. Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, maupun udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, di sini juga ada landasan hukumnya ya tentang wawasan Nusantara yang tercantum dalam TAP MPR. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, di sini juga ada latar belakang wawasan Nusantara. Ada 4 aspek. Yang pertama itu ada aspek falsafah Pancasila. Kemudian aspek kewilayahan Nusantara, aspek sejarah Indonesia, dan aspek sosial budaya. Kita bahas dulu satu persatu aspek falsafah Pancasila. Hak asasi manusia, kalian tahu kan? Nah, hak asasi manusia salah satu kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Jadi kalian bebas menjalankan, memeluk apapun yang menjadi kepercayaan kalian. Yang kedua, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Oke, jadi nggak boleh egois ya. Yang ketiga itu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi penting untuk melakukan diskusi bersama ya dalam menghadapi sebuah permasalahan. Yang kedua itu ada letak geografis Indonesia, aspek kewilayahan yang sangat erat kaitannya dengan apa? Sumber daya alam, kemudian suku bangsa dan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu kekayaan Nusantara juga ya bagi kita semua. Kemudian terbentuknya NKRI ini melalui proses yang sangat panjang. Kita dijajah beratus-ratus tahun kayak gitu ya. Pokoknya perjuangannya panjang, pahit, pokoknya segala macam rasa ya. Nah, sehingga kita itu tidak ingin kembali kan, tidak ingin kembali untuk dijajah. Maka kita harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita punya. Dan kita jaga, tidak lupa kita juga jaga wilayahnya agar tidak diambil oleh negara lain. Kemudian ada aspek sosial budaya. Nah, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dengan beragam budaya, agama, adat istiadat, bahasa yang berbeda-beda. Nah, hal-hal tadi itu rawan memunculkan terjadinya konflik. Sehingga ini penting untuk kita mempelajari wawasan Nusantara kayak gitu ya. Selanjutnya ada
Asas wawasan Nusantara. Nah, ini yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Nah, masyarakat Indonesia harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Sebagai contohnya ya, misalnya dulu bangsa Indonesia itu ya menginginkan sebuah kemerdekaan, maka mereka sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan, kayak gitu. Jadi berjuang bersama. Yang kedua ada keadilan. Kayak seluruh elemen masyarakat, pokoknya ya, itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah keadilan. Keadilan apa? Misal keadilan hukum, politik, agama, sosial, budaya, kayak gitu. Intinya kita berhak mendapatkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Nah, yang ketiga ada kejujuran. Nah, kejujuran bertindak dalam berpikir itu harus sama ya. Sama untuk apa? Untuk sebuah kemajuan bangsa. Jadi kita harus berani berkata jujur dan bertindak jujur, kayak gitu. Kemudian solidaritas, rasa kepedulian yang tinggi terhadap bangsa, kayak gitu ya. Nah, itu juga sangat penting. Kemudian kerjasama, tujuan kepentingan yang sama, maka timbul sebuah komitmen ya. Timbul sebuah komitmen dan koordinasi untuk mencapai sebuah tujuan. Yang terakhir ada kesetiaan. Nah, kesetiaan ini pokoknya penting banget ya. Karena apa? Karena kesetiaan itu tonggak utama persatuan dan kesatuan suatu negara. Diwujudkan melalui apa? Melalui segala kegiatan ya yang sesuai dengan aturan, dengan tujuan untuk kemajuan suatu bangsa dan suatu negara. Oke, di sini ada implementasi wawasan Nusantara. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kita akan bahas dulu tentang kehidupan politik. Nah, kehidupan politik ini, pelaksanaan politik di Indonesia itu diatur oleh undang-undang. Ada undang-undang tentang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan presiden. Nah, pelaksanaannya ini juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya, contohnya pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR itu harus mengikuti prinsip demokrasi dan keadilan. Oke, sehingga nanti tidak timbul perpecahan gitu. Yang kedua ada pelaksanaan kehidupan masyarakat ya. Masyarakat dan negara Indonesia itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus memiliki dasar hukum yang sama tanpa terkecuali. Nah, di Indonesia itu banyak sekali undang-undang yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perda, peraturan daerah. Oke, tentunya perda ini tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai etnis, agama, dan bahasa yang berbeda. Nah, di sini juga perlu dimunculkan sikap saling toleransi. Oke. Kemudian meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional. Oke, ini penting banget ya untuk menjaga wilayah-wilayah kita juga ya, yang khususnya terluar kayak gitu, perbatasan. Yang kedua ada bidang kehidupan ekonomi. Nah, wilayah Indonesia itu potensi ekonominya itu sangat tinggi ya. Sehingga pelaksanaan ekonomi itu harus sesuai dengan sektor publik, sektor pertanian, dan sektor industri. Kemudian pembangunan ekonomi harus memperlihatkan keadilan dan keseimbangan wilayah. Nah, di sini penting banget
pentingnya otonomi daerah ya. Karena apa? Otonomi daerah menciptakan keadilan ekonomi. Oke, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat ya. Nah, maka apa, usaha-usaha kecil itu kan diberikan modal untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya ada kehidupan sosial, mengembangkan kehidupan yang harmonis bangsa antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial dan daerah. Nah, di sini distribusi pendidikan di segala bidang ya, dan wajib belajar harus menjadi prioritas ya. Prioritas untuk untuk daerah tertinggal kayak gitu. Kemudian pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia dan dapat digunakan sebagai kegiatan wisata yang menyediakan sumber pendapatan nasional dan lokal. Oke, ini berarti berkaitan dengan pelestarian budaya, pengembangan budaya, pengembangan museum juga ya, dan warisan budaya. Kehidupan pertahanan dan keamanan. Nah, pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan bagi setiap warga untuk berperan aktif. Jadi melibatkan masyarakat kayak gitu ya. Karena kegiatan ini merupakan kewajiban kita bersama. Ya, contohnya apa? Memelihara lingkungan hidup yang ada di sekitar kayak gitu. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dan tidak lupa melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat ya. Jika ada hal-hal yang mengganggu di sekitar kalian, maka laporkan saja. Dan tidak lupa juga belajar militer. Ya, ini penting banget. Kemudian membangun rasa persatuan sehingga jika ada persatuan, maka jika satu daerah itu mendapatkan sebuah ancaman, berarti itu ancaman bagi daerah-daerah lain karena kita memiliki jiwa dan rasa persatuan. Oke. Membangun militer profesional dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan keamanan Indonesia, khususnya pulau-pulau wilayah terluar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.